Halo, salam Sobat Mania. Saya ucapkan terima kasih masih tetap setia mendukung di channel ini dan selalu menyaksikan video-video unggahan dari channel ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Sobat Mania yang baru pertama kali hadir di channel ini. Sistem solar jatah untuk mencegah pengemudi bis agar tidak memacu kecepatan kendaraannya. Bis antar kota antar provinsi atau AKAP biasanya memiliki trayek dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Oleh karena itu, di tengah perjalanan pasti ada kalanya bis mengisi bahan bakar. Dalam istilah bis, ada yang mulus dengan solar jatah dan solar cor. Kedua istilah ini adalah bagaimana cara perusahaan memberikan biaya untuk bahan bakar bis saat beroperasi. Dalam dunia angkutan bis, dikenal sistem solar cor dan solar jatah. Dua sistem itu merupakan cara bagi perusahaan otobus dalam menyediakan kebutuhan bahan bakar untuk armada angkutannya. Dan lalu apa perbedaannya? Jadi begini, kalau solar cor itu manajemennya jatah solar tidak dibatasi. Artinya, pengemudi itu bisa ngabisin solar berapapun, dan semua biayanya ditanggung sama perusahaan. Sementara untuk sistem solar jatah, pengemudi tidak bisa sembarangan menggunakan solar, sebab solar dari perusahaan sudah ditarget, dan jika solar sudah habis sebelum sampai tujuan, maka pengemudi tersebut yang menanggung. Kalau target atau jatah, kita hitung kilometer kita bagi rasio. Misalnya Jakarta-Wonogiri, kita target atau kita jatah 300 liter solar. Pokoknya dia harus bermain di angka itu. Kalau lebih pengemudi harus siap nombok sendiri. Sebaliknya, kalau konsumsi solar kurang dari 300 liter, ya sisanya uangnya bisa diambil pengemudi. Dibanding sistem solar cor, sistem solar jatah lebih banyak keuntungannya. Sebab selain bisa efisien dari segi pengeluaran bahan bakar, sistem solar jatah bisa mengontrol pengemudi bis agar supaya tetap berkendara secara aman dan tertib lalu lintas. Makanya kalau kita perhatikan, secara relatif bis yang sering laka kecelakaan itu bis yang pakai sistem solar cor. Sementara pengemudi yang menggunakan sistem solar jatah bisa lebih aman dan terkendali saat berkendara, sebab ia harus menjaga perilakunya dengan baik, mulai cara menjaga RPM, cara menjaga speed, dan jika ia mengemudi dengan kecepatan di atas batas rata-rata kecepatan yang ditentukan, maka solar akan cepat habis dan ia berpotensi membayar kekurangan biaya solar tersebut alias nombok. Jadi sistem solar jatah ini bisa mengontrol mereka untuk tidak ugal-ugalan, karena kalau dia ugal-ugalan tapi selamat, dia pasti nombok solar. Jadi kalau lihat di tol itu perbedaannya. Kalau bis yang dijatah solar itu pasti larinya konstan, larinya kenceng tapi stabil. Sobat Mania, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Onwar PO Bis Sudiro Tunggajaya, Ki Agus Muhammad Shidik, saat diwawancarai mengenai perihal tersebut. Tantangan atau cerita yang menarik dari Mas Agus menjalankan bisnis transportasi khususnya sekarang ini di AKAP ya, dan Sudiro ini kan memang benar-benar diperhitungkan gitu. Terlepas sampai akhirnya ya entah ada stigma negatif dan lain sebagainya, jadi tantangan untuk Sudiro sendiri apa sih Mas sampai akhirnya segede ini? Ya yang pertama adalah di bidang AKAP itu kan kita menjual jasa. Jadi ya walaupun kita itu belum
baik atau belum sempurna, sebaik atau sebaik yang sudah ada, ibaratnya ya kita selalu berbenah lah. Intinya dari tim-tim kita, manajemen itu sudah memikirkan yang mulai namanya kenyamanan ke penumpang, keselamatan itu yang menjadi prioritas. Bahkan mungkin banyak sekarang SDG diselipin di mana-mana. Ya karena memang kita sudah mulai merubah stigma, dalam artian gitu ya. Yang solarnya katanya cor, ya sekarang ada yang cuma solar 950 sampai 1 juta harus nyampe KM62, nanti baru bisa ngisi lagi kan gitu. Kalau enggak dia nombok. Ya kita juga harus, intinya semua demi keselamatan dan kenyamanan. Nah itu sahabat Laksana dengar sendiri kan. Jadi Mas Agus ini kalau dulu awal-awal itu kan sampai ada kondang sebutan Swasdiro atau Gajaya karena lagi trennya bis pakai knalpot SWAS ya, dan mengidentikan kalau pakai knalpot SWAS itu kenceng. Nah Sudiro Tunggajaya dulu sampai dijuluki Sosdiro Tunggajaya saking bantere. Nah sampai ya itu tadi seperti saya bilang ada muncul stigma negatif tentang Sudiro, tapi dari Mas Agus sendiri tentunya juga peka kan hal seperti itu dan terus menerus membenahi ya Mas, karena ya itu tadi servis itu nomor 1 dan keselamatan tetap dipikirkan gitu ya Mas. Betul. Keselamatan dan kenyamanan penumpang itu prioritas. Itu lah, itu mungkin juga salah satu alasan kenapa Mas Agus pakai bodinya Laksana ya Mas Agus. Ya. Karena Laksana juga komitmen to safety. Betul. Sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Paham kok yang dimaksud? Ya namanya musibah itu kita kan tidak menginginkan dan juga tidak direncanakan oleh manusia ya Mas Agus ya. Tapi kan bagaimanapun kita juga selalu mencoba untuk meminimalisir resiko yang ada gitu. Ya kita kalau ada musibah gitu ya sebenarnya kita yang ngelus dodo ya, kita ibaratnya apa, yang ngelus dodo itu ya prihatin, jujur pasti itu. Apalagi intinya kita itu sudah membenahi lah, bahkan seingat saya tanggal 3 Juli 2021 pun kita mengundang KNKT untuk kesini untuk memaparkan kepada driver-driver ataupun CEO driver kita, mekanik, termasuk manajemen kita untuk cara merubah ya, untuk merubah menjadi lebih baik lah, intinya seperti itu. Tapi ya masih ada musibah, yaitu di luar kendali, meskipun sudah dihati-hati kan. Ya mungkin booming karena Sudiro. Gimana? Karena Sudiro sehingga booming. Ya namanya pohon itu semakin tinggi, itu anginnya ada aja ya. Semakin kencang anginnya itu. Jadi ya kalau orang-orang bilang pasti di balik kesuksesan seseorang itu ada hatersnya ya Mas ya. Betul. Nah seperti itu. Jadi sahabat Laksana juga mesti tahu. Akhir kata dari saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.